malam. Kami dari kelompok G10 dan kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir praktikum perancangan sistem terintegrasi 1. Dimulai dari bab 1 pendahuluan yang terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Dilanjut bab 2. Untuk bab 2 ada desain produk dan cetakan. Untuk pembuatan desain produk ada membentuk profil utama, kemudian desain mata dan mulut, dan juga profil timbul dan masuk. Untuk pembuatan drawing dari desain produk sendiri diawali dengan desain 3D yang kemudian diubah menjadi drawing. Kemudian ada 5 tampilan view, yaitu top view, front view, right view, bottom view, dan isometric view. Untuk selanjutnya, analisis desain produk terpilih, kami memilih Pacman Ghost dengan batasan manufaktur berupa keliling maksimal, dimensi maksimal, radius minimum, dan tidak ada spline. Next. Next ke pembuatan cetakan. Cetakan adalah alat bantu produksi berupa pasangan punch dan dice yang membentuk material sesuai kontur produk. Pada tahap ini, kelompok kami bertugas dalam tahap forming. Nah, ada 4 part yang kami buat, yaitu punch emboss, dice electrode, punch piercing, dan punch forming. Kemudian dilanjut blanking oleh G20. Next. Bab 3 yaitu rancangan pabrika dan praktekan komponen. Nah, yang pertama di sini ada definisi LRP. LRP itu lembar rencana produksi merupakan dokumen perencanaan yang berisi informasi lengkap mengenai urutan proses produksi suatu produk meliputi jenis operasi, mesin, dan lain-lain. Yang kedua, untuk proses pembuatan LRP itu dimulai dari identifikasi produk, gambar kerja untuk mengetahui bentuk, dimensi, toleransi, dan lain-lain juga. Lanjut. Untuk dikembangkan berdasarkan karakter Pacman Ghost dengan mempertimbangkan akurasi dimensi, toleransi, dan kebolehan manufaktur. Untuk pembuatan operasional proses chart atau OPC merupakan diagram yang menggambarkan urutan operasi dan inspeksi dalam proses pembuatan suatu produk dimulai dari material awal hingga produk akhir. Lanjut. Ini merupakan assembly chart yang telah kami buat. Assembly chart ini kami buat berdasarkan dari assembly yang telah diberikan oleh kakak-kakak asisten dan kami mencoba bedah assembly tersebut dalam SolidWorks. Dapatkan assembly chart seperti ini. Dan pada kenyataannya, kami tidak mengetahui secara pasti bagaimana assembly chart ini benar atau tidak. Tapi dari 4 komponen yang terdapat pada assembly chart ini, kami pastikan bahwasanya mirip dengan kondisi aktualnya. Lanjut untuk OPC sendiri, pembuatan OPC ini didasarkan dari LRP yang sebelumnya telah kami buat. Dapatkan untuk OPC 1.3 seperti ini, PC 1.3E seperti ini, PC 2.3 dan 2.6 seperti ini. Untuk waktu aktualnya tidak selama yang ada di OPC ini, karena bahan bakunya berbeda dengan yang telah kami setir di sini dan kondisi aktualnya. Lanjut, ini merupakan bahan baku yang telah kami pilih sebelumnya. Nah, untuk estimasi waktu produksi, kami memprediksi bahwasanya waktu produksi yang kami butuhkan 77.000 detik, di mana terdapat 2 faktor yang melatar belakangi estimasi waktu produksi ini. Yang pertama, pemilihan bahan baku yang tidak efisien, dan juga keterbatasan mesin. Next. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi punch and dice, termasuk yang mencakup cetakan serta produk akhirnya. Nah, di cetakannya sendiri, setelah kami membuat desain menggunakan SolidWorks, nah di sini karena kami melakukan reverse engineering, di mana kami membuat polanya terlebih dahulu, baru kami membuat cetakan dari pola tersebut. Setelah itu, kami membuat drawingnya, kemudian membuat PDF dan dikirim ke operator untuk diproses dari bengkel. Dan di sini, di bengkel itu, untuk punch and dice dilakukan proses CNC, milling dan drilling, dan kemudian dilanjut menggunakan electric discharge machining atau EDM menggunakan elektroda yang juga sudah kami buat. Nah, untuk proses pembuatan produk akhir ini menggunakan cetakan yang sudah dibuat sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam mesin, dan kemudian lembaran logam dimasukkan, terus kemudian diproses, dicetak di situ. Termasuk itu mencakup blanking dan juga punch and dice. Next. Nah, berikut adalah hasil produknya. Yang kanan ini produksi menggunakan punch and dice, yang tengah ini ya
hasil dari blankingnya, dan yang punch and dice cetakannya itu belum sempat difoto. Next lagi. Nah, di sini proses additive manufacturing itu adalah alternatif produksi, di mana kalau misalnya sebelumnya itu kita mendeformasi produk material, di sini kita menambahkan material dari yang ruang kerja dari nol menjadi ada. Nah, di sini kita menggunakan material ABS untuk membuat si 3D printingnya. Next. Nah, berikut adalah hasil dari produksi menggunakan additive manufacturing. Nah, di sini ada beberapa hal yang kami dapatkan. Ada beberapa insight yang kami dapatkan di menggunakan additive manufacturing, karena keterbatasan mesin tidak bisa membuat printan yang lebih kecil daripada 1 mm. Makanya ukurannya itu ketebalannya 3,5 mm. Dan di sini tentu karena ketebalan berbeda juga hasil akhirnya berbeda. Dan di sini additive manufacturing kami temukan lebih cocok untuk membuat prototipe dibandingkan kalau misalnya menggunakan punch and dice, itu lebih cocok untuk proses yang produksi massal. Next. Lalu untuk bab 6 analisis, kami akan mempresentasikan mengenai 2 analisis utama, yaitu kendala praktikum, di mana kendala utama terjadi pada tahap tes produksi, blanking and forming, sehingga kendala tersebut menekankan pentingnya presisi alignment sebelum proses forming. Next. Lalu terdapat analisis kapabilitas sistem produksi terhadap desain, di mana kesesuaian desain CAD dengan kondisi nyata mesin sangat menentukan kualitas produk, dengan penyebab utama yaitu toleransi geometrik cetakan, spring back material plat 0 mm, dan variasi alignment saat penempatan blank. Perbaikan dilakukan melalui standarisasi setup, inspeksi titik kritis, dan kompensasi radius pada area sensitif. Next. Lalu yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah PPST 1 memberikan pemahaman menyeluruh mengenai integrasi proses manufaktur dan berhasil dilakukan dengan menerapkan prinsip designing for manufacturing dan berfungsi dengan baik dalam proses forming. Penyusunan LRP, OPC, dan assembly chart membantu memahami alur produksi secara sistematis, dan perbandingan metode produksi menunjukkan bahwa punch and dice lebih efektif untuk produksi massal dan additive manufacturing lebih sesuai untuk pembuatan prototipe. Berikut ada 4 saran yang kami dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya.